Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan. Perbandingan ini biasanya digunakan untuk membandingkan dua objek atau lebih, bisa 3, 4, dan lain sebagainya. Oke? Dah. Perbandingan biasanya dituliskan seperti apa, nak? Kalian tentu sudah pernah belajar perbandingan di kelas 4 ataupun di kelas 5. Jika belum, sekarang kita pelajari. Oke? Perbandingan saya simbolkan seperti ini, nak. A berbanding dengan B. Ya, ini biasa juga disebut dengan perbandingan. Sebelumnya kita sudah belajar skala. Nah, skala itu adalah perbandingan, membandingkan dua ukuran jarak sebenarnya dengan jarak peta. Paham? Sekarang kita pelajari. A berbanding B bisa juga disimbolkan dengan A dibagi B. Nah, inilah contoh dari perbandingan. Pahami betul-betul. Nah, nanti di soal biasanya itu diberitahu perbandingan antara satu objek dengan objek yang lain, lalu diberitahu jumlahnya. Kita disuruh mencari satu objek itu atau objek yang lainnya. Bisa juga suruh mencari jumlahnya, selisih, dan lain sebagainya. Bagaimana? Nanti kita bisa ke contoh. Sebelum ke contoh, saya berikan rumus jitunya supaya mudah nanti kita dalam mengerjakan. Rumus jitu ini terpakai di beberapa macam soal, tentunya pada soal matematika. Oke, bagaimana rumusnya? Nanti kita cari apa yang ditanya, lalu kita bagi dengan apa yang diketahui, lalu dikalikan persoalannya, ya, dikalikan apa yang ada di dalam soal atau persoalan. Pahami betul-betul ini. Nah, kalau kalian mau singkat boleh saja. Apa singkatannya? Boleh. Ditanya kita simpulkan saja dita. Diketahui boleh adik saja. Soal boleh kita beri nama orang, ya, Sony saja. Oke, jadi Dita adik Sony. Apa maksudnya? Ditanya per adik diketahui dikali soal Sony. Ya, nih. Boleh singkatannya. Ya, ingat, singkatannya adalah Dita adik Sony. Ditanya per diketahui dikali soal. Pahami betul-betul. Nah, oke, kita ke contoh soal. Yang pertama contoh soalnya ini dia. Perhatikan baik-baik, nah. Perbandingan ayam dan kambing peliharaan Pak Rusdi adalah 4 berbanding 7. Pahami betul-betul. Jika kambing Pak Rusdi ada 56 ekor, ya, maka ayam peliharaan Pak Rusdi adalah berapa ekor? Oke, pahami betul-betul. Sekarang kita tulis dulu apa maksud dalam soal ini. Oke, pertama adalah perbandingan antara apa, nak? Ayam dan kambing. Ayam dulu baru kambing. Oke, tuliskan di sini. Ayam berbanding kambing. Oke, berapa, nak? 4 berbanding 7. Perhatikan. 4 berbanding 7. Berarti ayamnya ini perbandingannya 4, kambingnya ini berbandingannya 7. Jangan terbalik. Ya, karena nanti menyebabkan kesalahan dalam penghitungan. Lalu di situ diberitahu lagi. Jika kambing Pak Rusdi ada 56 ekor, oke, kambingnya ini berjumlah 56 ekor. Oke, sampai sini sudah selesai. Ya. Terus pertanyaannya, nah ini yang ditanya nih. Pertanyaannya adalah ayam peliharaan Pak Rusdi. Yang ditanya adalah ayamnya. Ayamnya berapa? Dari perbandingan ini kita bisa ketahui gimana tadi Dita adik Sony. Apa maksudnya? Ditanya per diketahui dikali persoalannya atau apa yang ada di dalam
soal. Perhatikan. Oke, kita mulai dari yang ditanya dulu. Nah, yang ditanya apa? Ayam. Ya sudah, kita lihat perbandingannya ayam. Yang mana ayam? 4 atau 7? 4. Maka kita tulis 4. Per yang diketahui, lihat, yang diketahui ini apa, nak? Kambing. Ini yang diketahui, kambing. Berarti 56, Pak? Bukan. Ingat, ditanya per diketahui ini hubungannya dengan perbandingan, bukan hubungannya dengan orang, ekor, dan lain sebagainya nanti. Ingat, ditanya per diketahui itu harus hubungannya dengan perbandingan. Kita muter-muter aja di sini logikanya. Karena yang diketahuinya adalah kambing, maka kambing perbandingannya berapa, nak? 7. Maka kita tulis 7. Jadi 4 per 7 dikali, nah baru 56 ini kah yang dikatakan soalnya. Ya, sudah, kita kalikan 56 ekor. Pahami? Kalau sudah seperti ini, mudah kita kerjakan sistem pencoretan. 56 kita bagi 7 saja bisa. 7 dibagi 7 1, 56 dibagi 7 8. Ya sudah, berarti 4 dikali 8 berapa, nak? 32. Maka jumlah ayamnya adalah 32 ekor. Sekarang kita cocokkan benar atau tidak. Ya sudah, ayamnya 32 ekor, tulis 32. Berbanding kambingnya 56 ekor. Jika kita sederhanakan ini, maka kembali lagi 4 berbanding 7. Dari mana? Sama-sama dibagi 8. Ini kita bagi 8, ini juga kita bagi 8. 32 dibagi 8, 4. 56 dibagi 8, 7. Sudah selesai. Maka hasil akhirnya adalah ayamnya 32 ekor. Paham, nak? Oke, nanti kita ke contoh soal nomor 2 biar kamu lebih paham lagi tentang perbandingan. Oke. Sekarang nomor 2, perhatikan contohnya, nak. Selisih uang yang dimiliki Kardi dan Dejan adalah Rp16.000. Ingat, selisih uang yang dimiliki Kardi dan Dejan adalah Rp16.000. Jika perbandingan uang Kardi dan Dejan 9 berbanding 5, maka uang yang dimiliki Dejan berapa rupiah? Oke, jangan khawatir, jangan bingung. Pertama kita tuliskan dulu perbandingannya. Di situ perbandingannya Kardi berbanding Dejan. Oke, kita simbolkan huruf saja ya. K berbanding D. Kardi berbanding Dejan. Kardinya berarti berapa yang awal? 9 dulu, baru berbanding 5. Ini perbandingannya. Terus yang kedua di situ selisih uang. Nah, kita tulis selisih uang. Berapa selisih uangnya? Rp16.000. Oke. Lalu yang ditanya di situ, maka uang yang dimiliki Dejan. Kita tulis, berarti Dejan. Ya, uang Dejan. Uang Dejan yang ditanya. Kita kembali lagi ke rumus. Dita adik Sony. Apa maksudnya? Ditanya per diketahui dikalikan soal. Oke? Pahami baik-baik. Yang ditanya mana, nak? Uang Dejan. Berapa perbandingannya uang Dejan? 9 atau 5? 5. Kita tulis 5 per yang diketahuinya mana? Nih, selisih. Bukan 16.000 ya, nak? Paham? Selisih. Selisih itu diapakan nanti? Masih ingat selisih? Selisih adalah kita cari selisih antara perbandingannya. Kan selisih itu bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Ya sudah, berarti perbandingannya kita kurangi. Yang mana yang terbesar? 9. Yang mana yang terkecil? 5. Kalau perbandingannya 5-nya di depan bagaimana, Pak? Ya nggak apa-apa, tetap saja yang terbesar di awal. Karena kalau bilangan terkecil dikurangi bilangan terbesar, hasilnya nanti negatif. Oke? Tidak boleh dibalik ini, karena Kardi tetap 9, Dejan tetap 5. Maka kita selisihkan. Dari mana? 9 dikurang 5. Paham? 9 dikurang 5 dari mana ini? Nih, karena yang diketahui adalah selisih. Lalu soalnya adalah berapa? Rp16.000. Oke.
Bisa kita kerjakan. Ini kita kurangi dulu, nak. Berarti 5/9 dikurangi 5 berapa? 4 dikali 16.000 rupiah. Ya. 16 dengan 4 bisa sama-sama kita bagi 4. 4 dibagi 4 1, 16 dibagi 4 4. Ingat, ini boleh kita coret langsung karena setelahnya 0. Kalau setelahnya ini 16 bukan 0, tidak boleh kita coret yang paling depan. Paham? Oke. Sekarang sisa 5 dikali 4. Ya sudah, berapa hasilnya, nak? 20.000 rupiah. Berarti selesai. Uang dejan itu adalah 20.000 rupiah. Coba kita perbandingkan lagi. Betul tidak? Ya sudah, Kardi uangnya berapa? Kita cari dulu uangnya Kardi. Dari mana uangnya Kardi kalau kita mau tahu? 9 Pak Kardi per selisih sama berarti 4 dikali 16.000 rupiah. Ya, ini hanya kita mencocokkan benar salahnya saja nanti. 16 dengan 4, nih 1, nih 4. 9 dikali 4 berapa, nak? 36.000. Berarti uang Kardi 36.000 rupiah. Ya, ingat, jawabannya tetap yang ini ya. Ini kita hanya melanjutkan. Perbandingan uang Kardi dan uang dejan. Kardi 36.000. Dejan 20.000. Maka ini nolnya boleh kita buang 3, sama ya. Tinggal kita bagi, sama-sama dibagi berapa begini? Bagi 4. 36 kita bagi 4, berapa hasilnya? 9. 20 kita bagi 4, berapa hasilnya? 5. Maka sudah sesuai lagi. 9 berbanding 5. Maka jawaban untuk nomor 2, karena yang ditanya adalah uang yang dimiliki dejan saja, ya sudah, berarti 20.000 uang dejan. Paham, nak? Sekarang kita ke nomor 3. Perhatikan soal nomor 3. Perbandingan kelereng merah dan biru yang dimiliki Jenar adalah 7 berbanding 15. Oke. Jika selisih kelereng merah dan biru ada 32 butir, pertanyaannya adalah maka jumlah seluruh kelereng yang dimiliki Jenar adalah berapa butir? Seperti biasa, kita tuliskan dulu perbandingannya. Di situ dibilang perbandingan antara kelereng merah dan biru. Kita simbolkan merah berbanding biru. Berapa merahnya? 7. Berapa birunya? 15. 7 berbanding 15. Oke. Lalu pemberitahuan yang kedua, selisih kelereng merah dan biru. Kita tulis berarti selisih. Berapa, nak? 32 butir. Oke. Lalu pertanyaannya adalah yang ditanya jumlah seluruhnya. Berarti jumlah seluruhnya. Jumlah seluruh berapa? Oke, mari kita mulai lagi. Gimana? Dita, adik, Sony, ya, ditanya per diketahui dikali soal. Yang ditanya kita lihat jumlah. Dari mana jumlah itu? Ingat perbandingan. Kita jumlah, berarti perbandingannya kita tambah. 7 ditambah 15 per yang diketahuinya apa nih? Selisih. Maka kita selisihkan perbandingannya. Yang mana? Bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Tidak boleh 7 dikurangi 15. Berbeda. Nanti hasilnya negatif. Maka 15 dikurangi 7. Dikali, soalnya yang mana? Selalu ini ya, ada objeknya. Soal itu identik dengan satuan. Entah butir, liter, buah, dan lain sebagainya. Oke? Dikali 32 butir. Ya sudah, kalau sudah seperti ini, kita langsung kerjakan. Kalian jangan terpengaruh atau jangan bingung. Biasanya itu terjadi kesalahan pada saat menentukan mana yang ditanya, mana yang diketahui, dan apa yang ada di dalam persoalannya. Ya, tenang, cukup tenang, kemudian berpikir logika, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Oke? 7 ditambah 15, 22. Dikurang 15 dikurangi 7, 8. Dikalikan 32 butir.
Bisa 32 dengan 8? Bisa. 8 dibagi 8, 1. Langsung 32 dibagi 8, 4. Sehingga sisa 22 dikali 4. Berapa? 2 kali 4, 8. 2 kali 4 lagi 8. Ya sudah, berarti 88 butir kelereng jenar seluruhnya, maupun merah ataupun yang biru. Jadi kelereng merah dan biru kalau digabungkan semua jumlahnya ada 88 butir. Paham nak? Oke. Sekarang kita ke contoh soal nomor 4. Perhatikan, ini dia contohnya. Ini merupakan soal USBN di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Soal ini berbeda dengan konsep yang nomor 1, 2, dan 3. Oke, tapi ini seharusnya lebih mudah. Oke, coba perhatikan. Banyak balon berwarna merah 24. Jumlah seluruh balon 40. Perbandingan balon yang tidak berwarna merah dengan balon berwarna merah adalah berapa? Ingat, kita buat perbandingannya jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, pilihan gandanya ada yang mengecoh. Paham? Oke. Sekarang kita perhatikan dulu. Pertama yang diberitahu di situ adalah balon berwarna merah 24. Kita tulis merah sama dengan 24. Kemudian pemberitahuan yang kedua, seluruh balon. Oke, semua balon berapa nah? 40. Pertanyaannya adalah tidak merah ya berbanding merah. Merah sudah diberitahu 24, maka kita tulis 24. Nah, yang tidak merah ini kan tidak tahu, tapi kita bisa tahu dari mana? Jumlah semua balon kita kurangi 24. Paham? Nanti 24 ditambah balon yang tidak berwarna merah, maka hasilnya 40. Maka tidak merah, saya singkat TM, 40 dikurangi 24. 10 dikurangi 4, pinjam 1 dari sini, sisa 3 ya. 10 dikurangi 4, 6. 3 dikurang 2, 1. Coba, 24 ditambah 16, betul 40? Betul. Maka yang tidak berwarna merah adalah 16. Sudah selesai. Tapi pilihannya belum ketemu. Harus kita apakan jika sudah seperti ini? Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Oke? Langsung kita bagi berapa nih? Dibagi 4 dulu boleh? Boleh. Dibagi 4, ini juga dibagi 4. 16 dibagi 4, 4. 24 dibagi 4, 6. Masih bisa lagi? Bisa. Dibagi 2 lagi. Dibagi 2. Dibagi 2. Atau tadi langsung dibagi 8 juga boleh. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Adakah hasilnya 2 berbanding 3? Ada. Yang A. Ingat, jangan terbalik. Di situ disediakan tuh 3/2. Kalau kamu pilih 3 berbanding 2, salah. Karena dia mintanya yang tidak berwarna merah berbanding dengan warna merah. Oke? Mudah bukan? Sekarang kita ke contoh soal yang kelima. Ini merupakan soal USBN masih di tahun 2018 tentang hubungannya perbandingan, tapi ini dengan gambar ya. Ini soalnya sangat mudah, saya kira hanya bermain logika saja. Kita lihat, ada gambar 1 dan ada gambar yang kedua. Lalu pertanyaannya adalah banyak salak yang akan seimbang nantinya jika apelnya 12. Oke, banyak salak agar seimbang dengan 12 apel. Kita lihat dulu perbandingannya. Gambar yang pertama ada apel berbanding salak. Perhatikan. Oke, ada apel ya. Apelnya gambar pertama ada 2. Salaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Gambar yang kedua, apelnya ada 4. Lalu salaknya ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12. Lalu gambar yang ketiga dia nanya nanti,
Jika apelnya 12, maka salaknya berapa? Paham ya? Banyak salak, dia nanyanya salaknya, berarti apelnya 12 tuh. 12 apel, oke? Sekarang kita lihat polanya, nah, gambar pertama dengan gambar kedua. Sudah ketemu polanya? Ya, tepat. Ini sama-sama kita kalikan 3. Ini kita kalikan 3. 2 dikali 3, 6. 4 dikali 3, 12. Ini dia polanya. Oke, sekarang 12 ya sudah, tinggal kita kalikan 3 saja. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 1, 3. Maka hasilnya adalah 36 buah. Selesai. Jika salaknya ada 36, maka apelnya harus 12 biar seimbang. Atau kebalikannya, jika apelnya 12, maka biar seimbang salaknya harus 36. Paham nak? Sekarang kita ke contoh soal yang terakhir, yaitu nomor 6. Perhatikan, ini dia soalnya. Ini merupakan soal USBN di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Oke. Budi memiliki kelereng berwarna merah 24 butir dan kelereng berwarna kuning 40 butir. Dia tanyanya perbandingan kelereng berwarna merah dengan seluruh kelereng. Jangan sampai salah atau terbalik. Oke, kita tulis dulu perbandingannya. Merah dan biru. Oke, merahnya berapa nak? 24 butir, birunya 40 butir. Lalu pertanyaannya adalah kelereng merah dan seluruh kelereng. Jangan sampai terbalik. Merahnya sudah diketahui. Kita tulis 24. Nah, seluruhnya berapa? Apakah 40? Bukan. Kalian jangan langsung perbandingkan ini disederhanakan. Nanti ada pilihan gandanya tuh. Ya, jangan sampai terkecoh karena dia nanyanya seluruhnya, maka ini kita jumlahkan dulu nah. Baru kita ketemu seluruh kelereng. Seluruh kelereng itu apa maksudnya? Gabungan antara kelereng merah dan kelereng biru digabungkan, lalu kita hitung seluruhnya ada berapa. Oke? Nah, sudah. 4 ditambah 0, 4. 2 tambah 4, 6. Maka seluruh kelereng adalah 64. Jika sudah seperti ini, baru boleh kita sederhanakan. Langsung saja sama-sama dibagi 8. Ya nak? 24 dibagi 8, 3. 64 dibagi 8, 8. Maka inilah hasil akhirnya. 3 berbanding 8. Ada pilihannya. Oke? Kalian jangan sampai terkecoh. Kalau ini langsung disederhanakan, ada juga pilihannya tuh. Ini dibagi 8, 3. Dibagi 8, 5. 3 berbanding 5 yang A, tapi itu bukan jawabannya. Oke, jadi fokuslah ketika kalian mengerjakan sesuatu, terutama matematika, ini hanya bermain logika, ya, tidak usah terburu-buru. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kalian rasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.